Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Trisna di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Pada kesempatan hari ini, ibu akan membahas mengenai bab 6, yaitu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini, ibu akan membahas mengenai perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tekad para golongan muda tersebut akhirnya mendorong peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu, suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. I.E. Soekarno oleh golongan muda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan segera kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para golongan muda pun akhirnya disanggupi oleh I.R. Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Jawaban tersebut pun disambut gembira oleh para golongan muda dan prajurit peta yang menjaga I.R. Soekarno. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Kemudian I.R. Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maida sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kediaman Laksamana Muda Maida ini berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, I.R. Soekarno dan Dr.S. Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan mereka sendiri. Kalimat pertama yang berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," yang berasal dari Ahmad Subarjo. Lalu untuk kalimat kedua oleh Soekarno yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kedua kalimat itu pun kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr.S. Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang saat ini kita miliki. I.R. Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun Soekarni selaku salah satu pimpinan golongan muda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, I.R. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Adapun 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu yang pertama, kata tempo diganti dengan kata tempo, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, dan cara menuliskan tanggal Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta
hari 17 bulan 8 tahun 05. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh R. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10 pagi, di halaman rumah IR Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, IR Soekarno dengan didampingi Drs. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi yang disaksikan lebih kurang 1.000 orang saat itu. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang saka merah putih oleh Suhut dan Latif Hendra Ningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia. Alinea pertama teks proklamasi berbunyi, "Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia." Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Lalu alinea kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," yaitu bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek, yaitu yang pertama aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu yang kedua, ada aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Lalu, secara aspek sosiologis, proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Lalu aspek kultural, proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi. Pada masa penjajahan Belanda, menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Lalu ada aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Lalu yang terakhir adalah aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sebagai bangsa yang merdeka dan bebas, ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Cukup sekian penjelasan materi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.